Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa hadir dalam perkumpulan kami. Engkau nyata, Engkau meneguh dan menguatkan hati kami. Biar setiap yang hadir datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar hati kami sesungguhnya terangkat kepadamu. Sehingga apabila hati kami terangkat kepadamu, tangan kami juga terangkat, pertanda bahwa itulah hati kami di hadapan-Mu. Oleh itu Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu dan hadir dan Roh Kudus mengambil pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari awal dan kekal, Tuhan yang sah, Tuhan yang sama. Mari kita mulai dalam Keluaran pasal 19 ayat 11. Ketika bangsa Israel, ketika bangsa Israel, Keluaran pasal 19 ayat 11, ketika Tuhan menempatkan diri di Gunung Sinai, ketika Tuhan menempatkan diri di Gunung Sinai. Tapi Tuhan menempatkan diri ini bukan kepada Musa saja, tapi kepada seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Israel. Dan mari kita baca ayat yang 11, terus ayat 11 supaya kita cepat sedikit Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sama pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi Tuhan akan turun Tuhan akan turun ke atas Gunung Sinai untuk berbicara kepada umat Tuhan. Nah, lihat, itulah Tuhan yang mau turun dari surga ke Gunung Sinai. Dialah Tuhan yang kita sembah sekarang. Dialah Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita sekarang. Amin. Dialah Tuhan yang kita takuti dan kita ikuti perintah-perintahnya. Dan dialah Tuhan juga yang disembah oleh Abraham dan Ishak. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan yang kita sembah itu sangat berkuasa. Ayat 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Bayangkan itu, bayangkan Tuhan kita yang kita sembah sekarang itu, dialah itu. Dia bilang, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Nah, hati-hati. Memang Tuhan itu pengasih dan penyayang. Amin. Memang Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tapi kalau kau langgar apa yang diperintahkannya, akan dihukum mati. Nah, makanya jangan jadikan alat itu yang pengasih dan penyayang itu untuk menutup kesalahan kita sendiri. Aku senjata di hadapan Tuhan. Amin. Karena selalu kita pakai itu, pilih-pilih yang bagus-bagus setan kita untuk menutup kesalahan sendiri. Kamu pikir Tuhan itu pengasih penyayang, dia tidak hukum. Kalau kau langgar hukum dia, pengasih penyayang lah. Memang dia pengasih penyayang. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau kita melanggar perintahnya, habis. Tuhan bilang, buat batas. Jangan ada satu orang yang mendaki gunung itu ataupun merampanya. Jadi sama ada manusia atau binatang atau roh jahat pun tidak boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau turun ke atas gunung Sinai, artinya Tuhan membuat crusade, seminar ataupun kegiatan kepada umat Tuhan. Amin. Jadi tidak boleh ada yang gangguan, tidak boleh ada gangguan atau kekacauan pada waktu Tuhan turun berbicara dengan umatnya. Terus Tuhan bilang, buat batas sekeliling, jangan ada orang mendaki atau mendekat. Sesiapa yang melakukan hal itu, bukan saja diambil tindakan disiplin dengan keadaan yang hidup, tapi dihukum mati. Bayangkan. Ayat yang ke-12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati.
Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi binatang, manusia tidak boleh kena pada kaki gunung itu. Kau pakai itu kaki gunung. Ini kan gunung Sinai. Nah, inilah kaki gunung dia. Kau dekat dari sana, kau tersentuh jatuh kaki gunung itu, mati. Amin. Bayangkan, itulah Tuhan yang kita sembah. Kamu paham atau tidak? Itulah Tuhan yang kita sembah sekarang ini, sangat berkuasa. Amin. Sungguh mulia. Setan pun tidak berani mendekatkan diri kalau Tuhan yang berseminar. Mati semua, karena hukuman terus. Buat apa lagi kamu menyembah-nyembah itu, bom-bom itu setan-setan itu. Kalau Tuhan yang kita sembah itu lebih berkuasa daripada siapapun. Amin. Buat lagi kalau Anda mau pergi itu, kalau sudah tahu kalau kita sudah tahu Tuhan itu Maha Kuasa, kau pergi lagi di sana, itu menunjukkan kau menolak keselamatan daripada Tuhan. Amin. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu dia Maha Kuasa, kamu pergi sana lihat, kamu menolak keselamatan dari Tuhan. Ayat 14. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnya bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ya, walaupun istri Anda sendiri pada waktu itu menghadap Tuhan tidak boleh bersetubuh, Tuhan karena Tuhan sangat bayangkan itu. Oh, jangan baca ini Alkitab macam cerita saja. Jangan, hayati itu. Renungkan betapa kudusnya dia dan betapa maha kuasanya dia. Amin. Hayati. Kau lihat itu, kau menghadap Tuhan pun bersetubuh dengan istri perempuan pun tidak boleh. Sangat kudus. Mau bayangkanlah. Bagaimana dengan kita masih dalam dosa? Dapatkah kita berdiri di hadapan takhta Allah pengadilan? Dapatkah kita bertahan? Sedang begitu saja pun Tuhan sudah menyatakan kekudusannya. Amin. Tidak boleh dibilang. Jadi kalau orang yang menyembah berhala, kalau orang yang menyembah setan, dia pasti akan tiada larangan buat dosa. Sebab memang itulah motif dia, tujuan dia. Tapi Tuhan tidak. Dia menyatakan kekudusannya. Jadi janganlah seorang pun yang berapa kayak gunung itu, ya, ataupun tidur dengan perempuan, bilang Musa. Ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Amin. Jadi guruh, kilat sambung menyambung, dan bunyi sangkakala sangat kuat di perkemahan mereka. Mereka dengar pada masa itu, dan betul-betul Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jangan lupa, bukan umat yang meniup sangkakala itu, tapi dari malaikat Tuhan sendiri. Amin. Oh, cuma Anda bayangkan, kalau Tuhan yang bertindak, seluruh dunia pasti akan habis. Lihat itu, dia mau turun ke atas gunung karena hendak berbicara dengan umat Tuhan. Tapi kalau dia yang turun dipilih dia sangkakala, petir guru semuanya, bayangkan itu. Siapa yang boleh bertahan di hadapan Tuhan? Lihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kuat, maha kuat. Kamu sakit-sakit dalam sedikit, pengen kapur pergi sana, dia itu pandai berobat, terus pergi sana lagi. Apa kau Kristen begitu? Siapa Tuhan yang kau sembah itu? Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Kau ada apa-apa sedikit, pergi sana siang itu, dia tuh pandai berubah, buat kampung, pandai itu. Siapa Tuhan yang kau sembah selama ini? Bombong ataupun Tuhan yang maha kuasa? Sedangkan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada umat, supaya umat itu faham, supaya kita faham bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuat. Bukan biasa-biasa dong. Oh ya, lihat dia turun kilat sambung menyambung guru. Oh, lihat itu umat Israel takut menghadapi Tuhan. Sebab
Dia bilang ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga, karena Tuhan turun. Kan Musa bilang hari ketiga Tuhan turun ke atas gunung. Jadi pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lihat, mereka masih di perkemahan, belum mau dekat kaki gunung, tapi mereka gentar sudah, takut sudah. Sebab Tuhan yang kita sama Tuhan yang Maha Kuasa, gemetarlah dia bilang. Wah, kalau kau baca itu jangan baca sepintas lalu saja, macam buku cerita saja. Tapi hayati, amin. Hayati itu, supaya bagaimana ketuhanan itu, bagaimana kemahakuasaannya itu dapat dinyatakan dalam diri kita oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Tapi itulah harus betul-betul. Ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ya, tapi pada kaki gunung maksudnya bukan yang dekat betul di kaki gunung untuk berjumpa dengan Tuhan. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atas dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Gunung pun gemetar, bergoyang sendiri begitu. Dan Tuhan turun, apa dia bilang? Gunung Sinai itu ditutupi seluruhnya dengan asap, berasap Gunung Sinai, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Jadi Tuhan turun ke atas dalam api. Betul lah Tuhan kita sembah itu api yang menghanguskan. Amin. Itulah sebabnya Nabi Ilya berdoa minta Tuhan api membarakan korban bakarannya terjadi, karena Tuhan kita itu adalah api yang menghanguskan. Amin. Turun dalam asap, dalam bentuk api Tuhan turun. Wah. Sampai gunung pun gemetar, artinya di kaki-kakinya pun gemetar. Sampai bangsa Israel tidak berani mendengar suara Tuhan. Mereka bilang akhirnya, biarlah kau saja Musa berbicara dengan Tuhan, jangan kami, nanti kami mati. Bayangkan. Nah itulah Tuhan yang kita sembah sekarang. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah sekarang. Dialah itu. Yang kamu sebut Yesus Kristus itu, dialah itu. Jadi betul-betul dia ada. Betul-betul dia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kamu mau alang-alang menyembah dia. Ini hari kamu sembah yang besok tidak. Ini hari kamu bertobat besok tidak. Kamu malang-alang mencari dia. Menyasar orang kalau tidak mau mencari Yesus betul. Ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Jadi Tuhan turun ke atas Gunung Sinai dengan api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Asapnya itu bukan alang-alang, dia bilang membumbung tinggi, ya, seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Seluruh gunung yang ada di sekelilingnya gemetar semua, takut, ketakutan. Amin. Bayangkan itu. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawab dalam guru. Nah, kita dengar itu guru itu, nah, itu suara Tuhan sebenarnya. Tapi banyak orang takut bila dengar itu kan, karena dia tidak tahu siapa Tuhan yang dia sembah sebenarnya. Apapun agama lain, kalau bukan Tuhan Yesus Kristus yang dia sembah, pasti dia akan takut. Ya, baik yang dia bilang, oh ini begini, oh ini begini, dia bilang. Tapi ingat, orang Kristen tidak perlu takut. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Guru itu adalah suara Tuhan sendiri. Amin. Guru itu adalah suara Tuhan sendiri. Wah, coba Anda renungkan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang biasa-biasa. Amin. Betul-betul Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Betul-betul. Ayat 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Lihat itu. Tuhan suruh mereka berhadapan dengannya. Tuhan suruh umat Israel berhadapan dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak mau mereka macam ikut dia punya acara sendiri untuk mau naik sok-sok. Tidak mau. Tuhan mesti ikut.
cara Tuhan. Ya, kalau sekarang sudah kita panggil ikut pimpinan Tuhan, ikut firman Tuhan, ikut pimpinan Roh Kudus. Tidak boleh sembarang. Sebab Tuhan bilang pastilah mereka akan mati. Ya, pastilah mereka akan mati. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Juga ada bilang apa? Para imam. Nah, kita kan selalu ada pemimpin, backup singer, pemain musik, prayer, panak. Itu tergolong para imam semua haruslah menguduskan diri. Menguduskan diri. Kamu tidak jaga kekudusan diri, bahaya itu. Kalian semua harus menguduskan diri, dapat menguduskan diri. Ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendekati gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Keluaran 20 ayat 18, Anda akan lihat di sana sampai ayat 19, 20. Orang Israel tidak berani menghadap Tuhan. Mereka suruh Musa saja. Nanti kami mati, dia bilang. Apa tidak? Coba Anda bayangkan keadaannya, kilat cabung menyambung, gunung pun bergetar. Dia bilang gemetar ketakutan. Tuhan yang turun, coba Anda bayangkan. Coba kalau gempa bumi sekarang begini-begini seperti tadi sini, kamu tidak tahu, kamu ada yang berteriak sudah itu lari. Ini Tuhan yang turun. Amin. Tuhan yang turun. Yang maha kuasa. Itulah Tuhan yang kita sembah sekarang. Itulah Tuhan yang kita ikuti. Ini firman-Nya. Amin. Itulah Tuhan yang memberikan kepada kita perintah untuk mentaati firman Tuhan. Untuk mengasihinya sungguh-sungguh. Untuk memberikan hati kita kepadanya. Karena dia bilang saya mau hati. Amin. Itulah dia Tuhannya. Dan itulah Tuhan yang disembah oleh Abraham dan Ishak. Karena waktu Musa menggembalakan kambing domba Yitronya Musa, maka Tuhan memperlihatkan diri kepada Musa. Dan dia ulang kembali itu perkataan, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bilang, artinya itulah Tuhan yang sama. Amin. Bermakna Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Amin. Coba dilihat Keluaran 3 ayat 1 hingga 6. Keluaran 3 ayat 1 hingga. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ayat 6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Amin. Nah, Tuhan itu yang sama yang memperlihatkan Musa di padang gurun. Itulah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang sama menunjukkan walaupun Abraham, Ishak dan Yakub sudah mati, tapi Tuhan yang membuat perjanjian itu, Tuhan yang menciptakan kita semua itu, dia adalah Tuhan yang sama. Wah, boleh tampaklah tidak jemaat Tuhan. Jangan mengerti firman Tuhan supaya cerita saja. Itu juga Tuhan yang kita tepuk tangan di sini itu, yang kita nyanyi. Itulah itu Tuhan yang kita agungkan sembah. Amin. Dialah itu. Simpan itu, dialah itu. Harus supaya di mana kita berada, kamu tidak akan menjadi gentar di hutan kah, di laut kah, di supamaikan, kau tidak akan gentar karena Tuhan yang Maha Kuasa dalam hidupmu. Kalaulah betul-betul kita percaya pada Tuhan. Kalau yang tidak mau percaya Tuhan hanya main-main saja, malah kau takut. Sebab kau tidak kenal dan tidak tahu siapa Tuhanmu. Tapi Tuhan yang kita sembah itulah dia. Amin. Maha Kuasa.
Dia bilang, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya, Tuhan yang menampakkan Musa, Tuhan yang menampakkan dirinya pada umat Tuhan di Gunung Sinai, dialah Tuhan yang sama, yang juga mengutus anaknya ke dalam dunia untuk keselamatan kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita lihat. Kamu cepat-cepat saja. Ya, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa dia bilang? Allah yang mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa dia bilang? Telah mengutus anaknya. Allah yang sama, yang disembah oleh Abraham dan Ishak. Dialah juga Allah yang mengutus anaknya, supaya olehnya dosa kita diperdamaikan kepada Bapa di surga. Amin. Dialah Tuhan yang sama. Bayangkan itu. Wah, kalau dia Tuhan yang sama, betapa berbahagia dan betapa munculnya orang-orang Kristen karena punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Amin. Oh, luar biasa betul. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Betul-betul Tuhan kita bukan Tuhan biasa-biasa. Apa Anda mau simpan-simpan lagi ajimat di tangan, di lutut Anda, di kaki Anda? Kalau ada punya Tuhan seperti itu, apalagi Anda mau macam-macam? Nah, siapa yang simpan-simpan ajimat di kaki, di tangan, di leher? Buang semua itu. Kau punya Tuhan perlindungan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menghanguskan musuh kita. Amin. Yaitu roh jahat di udara. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Apa dia bilang? Coba turun lagi, turun. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak. Yang poin di sana semua ambil adalah Allah mengutus anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah yang disembah oleh Abraham, dialah Allah yang sama yang mengutus Tuhan Yesus. Artinya Tuhan yang kita sembah sekarang itu adalah Tuhan yang sama. Amin. Dari kekal ke Tuhan yang sama. Dengar betul-betul. Jangan ragu-ragu lagi percaya dengan Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu mentaati firman Tuhan. Karena Tuhan itu betul-betul ada dan dia adalah Tuhan yang sama sampai sekarang. Amin. Wah. Kemudian Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak terdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Apa dia bilang? Dia mengutus. Turun lagi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak terdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anak. Bayangkan itu. Siapa yang mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia? Bapa di surga. Itulah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu mau mana-mana sembahyang, kamu mau ragu-ragu, kamu mau doa hati lagi, kau akan menyesal. Orang akan menyesal kalau meninggalkan Tuhan Yesus. Karena tidak ada Tuhan seperti dia. Bukan saja pengasih dan penyayang, tapi dia maha kuasa. Amin. Yohanes 17 ayat 25. Ya, ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus. Dan itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Bermakna Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah dia juga Tuhan yang kita sembah.
sekarang ini. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, itulah Tuhan yang memberikan berkat kepada mereka. Itulah Tuhan yang memberi perlindungan kepada mereka, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dahsyat sekali Tuhan kita, jemaat Tuhan. Lukas 20 ayat 37 ayat 38. Lukas 20 ayat 37. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Nah, itu Yesus cakap balik. Amin. Jadi Yesus cakap balik. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita taati firman Tuhan itu, Tuhan yang setiap hari kita beribadah di tempat ini pada masa-masa tertentu, itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Tuhan yang disembah oleh Rasul Petrus, Rasul Paulus. Amin. Wah, kalau orang Kristen berhenti sembahyang, berhenti bertobat mencari Yesus, pasti akan menyesal. Kalau sekarang kita menyesal, masih ada harapan. Tapi nanti di hadapan Tuhan sudah dihakimi kaum menyesal, tidak boleh, sudah terlambat sudah. Tuhan pasti akan buang di neraka. Walaupun kau menangis sudah terlambat. Sekarang kita masih bernafas ini belum terlambat. Maka jemaat Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan yang kita sama adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Coba ayat 37 tadi. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri. Apa dia bilang tentang Semak Duri? Bukankah Tuhan berfirman kepada Musa di Semak Duri? Amin. Dalam Keluaran 3, pasal 3 tadi kita baca. Jadi Yesus sebut kembali. Dia bilang memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah orang-orang mati. Tuhan yang kita sembah itu bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Renung betul-betul kemahakuasaannya, renung betul-betul kebesarannya. Kita sudah tahu begitu bahwa Dia adalah Tuhan. Kamu percaya kepada setan, kepada hantu, kepada bobo semua, sedangkan mereka di telapak kaki Tuhan Yesus. Amin. Orang Kristen betul-betul kan main-main rojak. Sebab itulah, apabila kau sudah percaya kepada Tuhan, percaya betul-betul. Membaca Tuhan kita jangan baca, oh ini pengalaman si Musa, Tuhan menampakkan ini. Tapi hayati bahwa Tuhan yang menyatakan dirinya kepada umat Israel, kepada Musa di atas gunung Sinai adalah Tuhan yang maha kuasa. Maha kuasa. Kalau Dia maha kuasa, Dia pemilik seluruh isi dunia. Apalagi kamu cari lagi setan-setan lain, bohong berhala lain untuk tidak boleh. Mana boleh buat lagi begitu? Kalau sudah percaya bilang obat begitu, itulah hatimu kepada itu tidak sungguh-sungguh, menua hati. Sebab Dia bilang saya mau hak. Nah, jadi bila parangaimu, kelakuanmu, perbuatanmu seperti itu, itulah hatimu di hadapan Tuhan, dan orang sudah lihat kau bahwa hatimu tidak sepenuh kepada Tuhan. Amin. Artinya mendoa hati kepada Tuhan Yesus, kepada berhala kau mendoa hati. Orang yang mendoa hati tidak akan mengalami hidupnya. Bahaya. Mudah diombang-ambingkan, bilang suratan Yakobus, diombang-ambingkan oleh gelombang. Karena imannya tidak tumbuh. Buat apa lagi pikir ini, pikir itu? Pikirlah Yesus satu saja. Maka semua yang akan menjadi baik. Amin. Saya kasih tahu kepada jemaat Tuhan, kamu yang baru berhala lagi, kau akan menyesal. Setan makan nanti keturunan kamu. Biarlah. Siapa suruh juga kamu tidak mau dengar Tuhan? Tuhan sudah kasih tahu dia maha kuasa, kau sembah berhala lagi, biarlah Tuhan makan. Ya. Biar dia gigit di pantat kah, di kaki kah. Biarlah. Siapa suruh juga? Sudah tahu Tuhan itu maha kuasa, sudah tahu Tuhan itu pengasih dan penyayang, tapi juga tidak melepaskan hukuman orang yang melanggar hukumnya. Amin. Lihat di Gunung Sinai begitu. Tuhan bilang beri batas, siapa yang menyentuh Gunung Sinai, kaki Gunung Sinai akan mati.
mati juga. Memang dia mengampuni, tapi kalau kau langgar hukumnya, ketetapannya, tetap. Amin. Tuhan cakap lagi, dia bilang, Tuhan yang kita sembah disembah oleh Abraham adalah Allah yang hidup. Yesus bilang, artinya Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama sekarang ini. Firman Tuhan yang saya sampai sekarang itu adalah Tuhan yang sama yang kamu dengar. Amin. Tuhan yang sama, Tuhan yang sama. Kamu di gereja, kamu mau berlawan-lawan lagi siapa yang dipakai Tuhan, siapa yang tidak, dan saling kamu mau menjelek-jelekan orang, menjatuhkan padahal Tuhan yang kita sembah tidak suruh kita berbuat demikian. Bahaya hidup orang bisa begitu. Belajarlah jangan melihat kesalahan orang lain. Belajarlah jangan hanya mau melihat kelemahan orang lain. Kau cakap orang begini boleh, tapi orang yang buat yang baik kau sendiri tidak boleh buat, itu namanya perbuatanmu tidak bagus. Amin. Padahal Tuhan itu bukan boleh dipermain-mainkan. Dengar baik-baik. Tuhan yang sama itu adalah dialah Tuhan yang sama di sini bekerja, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Petrus cakap lagi, sesudah Yesus naik ke surga, Petrus cakap lagi itu begitu. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13 sampai ayat 16. Ayat 13 sampai 13 kah? Ya, sampai 16 saja. Kenapa begitu? Coba turun sedikit. Itu naik bukan turun itu. Astagfirullah. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Apa Petrus bilang? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Dia sebut lagi balik. Bermakna Tuhan yang sama dari penciptaan dunia sehingga manusia belajar memanggil nama Tuhan. Itu Tuhan yang sama yang bekerja di tempat ini. Oh, hayat itu. Jemaat, kalau Anda boleh faham hayat yang saya cakap itu, betul-betul Tuhan yang ada di sini yang kita sama Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan Tuhan biasa. Penyakit tidak boleh menyentuh kita, roh jahat tidak boleh melakukan kita, selagi kita tetap percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang disapa oleh Abraham dan Ishak, selagi kita percaya pada tetap jemaat Tuhan, kita ada kekuatan semangat baru. Amin. Tetap ada bersemangat untuk beribadah, untuk mencari firman Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena Anda sudah tahu dan kenal bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Wah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia itulah Tuhan yang sama. Jadi firman yang Anda dengar, bila kita memuji Tuhan menyembah, itulah Tuhan yang kita sembah. Perhatikan betul-betul, bukan Tuhan biasa-biasa. Amin. Itulah sebabnya setan lari takut kepada Tuhan kita, karena dia bukan Tuhan yang biasa-biasa. Amin. Coba Anda renung betul-betul. Kau sudah tahu Tuhan itu betul-betul Tuhan yang Maha Kuasa. Betul-betul Tuhan ada wujud di tengah-tengah kita. Kau sanggup lagi mau menyembah berhala? Apa yang kau dapat di sana? Setan makan orang begitu. Karena setan itu memang memakan orang dan keturunannya. Bukankah setiap orang yang pengamal-pengamal ilmu itu waktu dia mau mati dimakan balik setan? Amin. Ada yang tertiar karena dimakan setan. Kau tidak terpikirkan? Ya, apabila kita bertobat itu, kita perlu pisahkan diri kita daripada dunia dan yang berhala. Saudara-saudara kita yang membuat kita berdosa itu jangan pedulikan. Itulah pembuktian imanmu kepada Tuhan. Amin. Tapi saya kasih tahu kamu, betul-betul itu Tuhan adalah Tuhan yang sama. Amin. Amin. Coba kita lihat balik Wahyu 1 dan Wahyu 1 yang kita baca ayat 12 sampai 16. Wahyu 1 ayat 12 sampai 16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 Gideon dari emas, dan di tengah-tengah kaki Gideon itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah
yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Itu bicara soal Yesus, tahu? Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Kepada kepala dan rambutnya putih bagaikan buru yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. Amin. Bayangkan Tuhan kita itu sama. Di Gunung Sinai dia turun dengan api, dia bilang, dan asap. Sekarang Yesus sendiri menyatakan pemilihannya, matanya saja nyala api sudah. Darahnya berlilitkan pinggang dari emas. Amin. Wah, jangan hanya baca seperti cerita, bayangkan kemahakuasaan Tuhan itu. Kalau Anda pahami itu apa yang sama Tuhan, Anda pasti akan menjadi segar setelah Anda mengertinya bahwa tiada lagi dalam hidup Anda selain Tuhan Yesus. Dalam pikiran mesti Tuhan saja. Amin. Begitu Tuhan Maha Kuasa, sanggup kau mencari setan berhala-berhala untuk menyelamatkan keadaan keluarga ataupun itu setan ketawa-ketawa dengan Anda. Anda tidak tahu. Sekarang Tayo dia bilang kita mulai makan orang, makan ekonominya. Supaya bila mereka dapat duit sedikit-sedikit, mereka tidak beri kepada gereja, beri kepada kita, yaitu kepada berhala, kepada adat kita. Nah dia panggil itu orang. Dan berapa ribu pun dibagi saja. Itu namanya setan sedama, dia makan. Nah, dia makan itu. Kita sendiri berjimat-jimat karena mau jimat duit, kalau tidak cukup makan. Jadi setan ketawa-ketawa dia jimat, dia tidak tahu bahwa dia sama Tuhan makan. Tapi sekali kau bagi kepada setan, ketawa-ketawa setan, habis kau bagi kepada setan. Sedang kau sendiri, sedang saya sudah makan setiap hari, ada sasaran kau jimat. Tapi kesehatan kau tidak peduli. Nah, sepatutnya itu kau buat sesuai itu kesehatan supaya kau sehat. Gemuk-gemuk begitu. Tapi ini. Hebat betul-betul. Tuhan yang tidak sadar itu bukan Tuhan biasa-biasa. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kau sakit sedikit kau pergi bomo, kau cari dukun-dukun. Nah, saya itu dalam depan itu. Pada itu ada 5 berita untuk dapat tidur itu. Pemborong semua. Bodoh punya orang Kristen begitu itu. Tidak kenal siapa Yesus, tidak tahu siapa Yesus. Orang seperti itu yang dicakap bodoh, Yesus bilang, hai kamu orang bodoh, Yesus bilang. Apa tidaknya? Dia tahu sudah ada Yesus, dia pergi sana juga, amin. Bodoh lah itu maksudnya. Nah, bahasa rumus bilang jovong. Itu bahasa rumus jovong. Kau sudah tahu kebenaran, tapi kau pergi yang jahat. Doa itu apa lagi? Banyak orang Kristen diperbodoh-bodohkan roh jahat, tapi mau juga. Bertahun-tahun kita kerja, kecil sampai kita kerja mencari duit simpan. Tapi bila setan minta duit kita bagi, sedang mengalir berapa ribu orang saja, tidak apa-apa. Betul atau tidak? Pikirlah. Elakkan itu, apapun bentuk-bentuk yang berharap, elakkan. Kau jangan terlibat. Sama dalam keluarga kau atau apa, kau jangan terlibat. Belajar mempertahankan iman percayamu di hadapan Tuhan. Amin. Sama orang yang keluarga kayak begini, dia pun coba begini pun, jangan peduli, biarkan dia benci, ada apa, anda takut. Dia manusia. Yesus bilang, janganlah tahu kepada manusia dapat membunuh, membinasakan, tidak dapat berbuat apa-apa. Dia bilang Yesus. Takutlah kepada dia, Yesus sudah boleh memakai orang mati dan melempar ke neraka, dia bilang. Amin. Yesus sudah kasih tahu setia, apa mau takut lagi? Bilang orang begitu, biar dia sampai kau bilang putus hubungan keluarga, apa anda takut? Ada Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Seharusnya bila dia cakap begitu, ada terus kasih begini pada anak-anak. Apa kau bilang? Jangan tidak takut. Ini dia, kamu tahu kah? Bukan saudara kita yang mengancam kita begitu, roh jahat tahu.
Ucapan mereka sudah mengancam kita, hingga akibat kita pun gugur. Banyak orang gugur karena imannya karena penyembahan berhala. Sayang sekali. Sedih betul. Bahaya. Kalau seumur hidup kau tidak mau bertahan, kau tidak belajar menentang itu, seumur hidup pasti akan bermain-mainkan. Sia-sia ibadahmu. Apa bilang? Saya mau melihat kalau hatimu tidak serahkan kepada Tuhan, sia-sia ibadahmu, Yesus bilang. Amin. Sia-sia ibadahmu kepada Tuhan. Markus 7. Coba Markus 7. Ayat 6. Ya. Jawab dia kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Amin. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya, kalau hatimu jauh di hadapan Tuhan, walaupun kau teriak, haleluya, haleluya, puji satu di perkat siapa yang duit, Tuhan bilang apa percuma? Artinya tidak arti kosong banyak. Amin. Kalau di gereja membahas tentang kursi saja, itu maksudnya percuma kau beribadah, percuma kau haleluya, puji Tuhan. Kalau hatimu jauh daripada Tuhan, Yesus sendiri cakap. Kalau duduk-duduk sekarang, mungkin kalau tanya gereja anak kamu menyenangkan hati hamba Tuhan, pendeta atau pastor. Oh, sorry, I'm sorry. Kalau hatimu jauh dari hadapan Tuhan, apa Yesus bilang? Percuma. Orang Kristen yang lahir baru, dia bukan menyenangkan hati hamba Tuhan, tapi dia menyenangkan hati itu. Itulah orang Kristen yang beriman. Sekali lagi, orang Kristen yang beriman, yang betul-betul lahir baru, dia tidak menyenangkan hati hamba Tuhan atau manusia, tapi dia menyenangkan hati itu. Karena itulah imannya yang menyenangkan Tuhan. Amin. Ibrani 6 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dia bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan, dia sangat berkenan. Terjemahan bahasa Inggris dia bilang menyenangkan hati Tuhan. Terjemahan bahasa Malaysia menyenangkan hati Tuhan. Boleh pergi bahasa itu Malaysia, itu komputer. Saya sudah pasangin kredit baik itu. Harus lihat ini itu. Ada tugasnya itu. Cara bawa itu ada. Coba. Siapa yang ada bahasa Malaysia? Ada nggak ada itu? Baca. Ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati. Berarti tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati itu. Nah, kalau itu saya katakan tadi, bila datang di gereja, kalau kamu menyenangkan hati hamba Tuhan saja atau pemimpin, iman Anda silap, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau datang di gereja karena imanmu kepada Tuhan, ada kau sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena yang kita senangkan bukan orang, tapi hati Tuhan. Karena dialah Tuhan yang memiliki nafas hidup dalam diri kita. Amin. Sebab itulah hati-hati. Kau jangan pura-pura kau menipu hamba Tuhan. Karena ada di antara kamu datang tapi menyenangkan hamba Tuhan saja, hati hamba Tuhan. Coba-coba. Kita ini mau ikut tuh. Kita harus menyenangkan hati itu. Menyenangkan hati itu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Beri ulang bagi Tuhan Yesus. Jadi, kalau saya ada di sini kamu datang rajin-rajin, bermakna. Tapi bila saya tiada, ada yang datang ada yang tidak bermakna. Kamu tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang itu saja. Oh, jangan menipu. Karena kalau menyenangkan hati Tuhan, itu soal hubungan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan?
Kalau kau tidak hubungan dengan Tuhan yang benar, pastinya kau menyenangkan saja hati orang. Sebab penampakan kau rajin begitu. Bukan. Orang Kristen yang betul lahir baru, ada Roh Kudus dalam hatinya, ada iman dalam hatinya, dia hanya datang untuk menyenangkan hati itu. Kenapa perlu betul-betul menyenangkan hati Tuhan? Hati kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan, supaya apabila nanti hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan sudah diangkat oleh Tuhan, hidupmu tetap setia kepada Tuhan dan tetap bertahan dalam cabaran apapun, karena kau sudah praktikkan imanmu untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan manusia. Amin. Kalau kelak nanti tidak sudah hamba Tuhan dan kelihatan sudah perbuatanmu tidak bagus, selama itu kau hanya menyenangkan manusia saja, kau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menipu diri kau sendiri. Kau sendiri sengsara, kau menuai apa yang kau tabur. Jangan main-main. Maka harus menyenangkan hati itu, menyenangkan hati itu, menyenangkan hati itu. Nah, ingat, Tuhan yang kita sampai itu Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Belum habis, balik kepada Wahyu tadi. Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dada yang berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Itulah suara Yesus kalau dia menyatakan kemuliaannya. Kamu tahukah, itulah Tuhan yang kita sembah, sangat maha kuasa. Amin. Jadi iman kita itu tidak boleh hanya menyenangkan manusia saja, harus menyenangkan Tuhan betul-betul. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bayangkan, wajahnya bersinar bagaikan matahari terik, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata dua. Kamu apa sebilah pedang aja, pedangnya satu, tapi bermata dua, artinya sebelah menyebelahnya tajam. Amin. Bahasa Arus bilang tidak ada pagungnya, sebelah menyebelahnya tajam. Amin. Itulah sebilah pedang bermata dua. Kan kalau parang di sini tajam, sininya tidak kan? Nah, itu tidak. Sebelah menyebelah sini pun tajam. Untuk keris itu sebelah menyebelah tajam. Itulah keluar sebilah pedang yang sama bermata dua, dia bilang itu maksudnya bermata dua. Bayangkan itu. Dan Tuhan itulah kepadanya firman yang ditabur kepada kita, kepada jalan kita dengar. Firman-Nya yang kita dengar. Firman Dia lah itu. Firman itu Alkitab adalah firman-Nya. Itulah Tuhan yang bisa oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Wah, buat apa maha kuasanya Dia. Jadi, kalau kamu datang di gereja, hayati betul-betul. Yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang kita puji itu adalah betul-betul Tuhan. Amin. Betul-betul Tuhan. Ingat, harus betul-betul harus. Wah, Dia Tuhan yang maha kuasa. Setinggi manapun voltan elektrik, kalau Tuhan yang ada di samping kau tidak apa-apa itu. Berada. 3.000 watt boleh sebutkan ya. Tak pernah saja kau menggigil terus. Kau mau kasih tinggal Tuhan Yesus, itu adalah Maha Kuasa melindungi. Amin. Jadi, pada waktu kita menyembah nanti, bayangkan Tuhan yang kamu dengar firman Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu Maha Kuasa. Undang Dia masuk di hatimu. Minta penyembuhan, minta pelepasan. Undang Dia betul-betul. Tuhan yang kau dengar itu tadi itu firman-Nya, itulah Tuhan yang ada di tengah kita malam ini. Amin. Sekali lagi, pada waktu kita menyembah nanti, jangan ada gangguan di sekeliling Anda. Fokuskan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena betapa berkuasanya Dia. Amin. Gunung saja kaki bisa gemetar. Gunung-gunung di sekeliling yang gemetar. Apalagi penyakit hilang, apalagi roh jatuh lari. Amin. Undanglah hadirat Tuhan Maha dalam dirimu. Sebelah kau dilebarkan. Jangan pandang orang, pandang Yesus. Apa kau malah dengan Tuhan Yesus? Fokuskan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Mari kita balik berdiri. Kemuliaan
bermohon belas kasihan kepadanya, meminta kepadanya supaya menjamah hati kita, supaya hadiratnya turun dalam kehidupan kita. Sungguh
Haleluya. Angkat tangan kamu sekali lagi. Bapa di sorga, hamba-Mu melepaskan pengharapan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, Tuhan, aliran orang apapun mengalir kepada mereka. Mengalir dari sebelah kanan saya sampai ke sebelah kiri. Roh Kudus mengalir. Mengalir. Bapa di surga, dalam nama Yesus, dan aliran Roh Kudus, aliran kesembuhan, aliran pelepasan mengalir, 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 mengalir dalam nama Tuhan Yesus, mengalir, mengalir kepada semua, mengalir, mengalir, mengalir dalam nama Yesus. Mengalir semua. Mereka berasal dari Paramu Tuhan. Mereka berasal dari Paramu Tuhan. Kekuatan yang baru, semua yang baru, pelepasan, pelepasan. Apapun dipakai guna roh jahat untuk menghubungkan kami semua dengan dirinya, malam ini saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun jenis roh yang tinggal dalam hati kami semua, malam ini saya perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Di mana pun roh jahat bersembunyi, di seluruh tubuh badan kami, di pikiran, di hati, di tangan, di perut, saya perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saya kirimkan api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Api. 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 Membakar berabur dan bersembunyi. Dalam nama Yesus. Api. Api Roh Kudus. Biarkan menyembuhkan kami. Membebaskan kami. Biarkan menyatakan diri kepada kami. Menyatakan keputusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.